Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, auto masuk surga. Nah sebelum kita lanjutkan, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ini ada sebuah tayangan yang luar biasa yang perlu kita saksikan sama-sama. Ada seseorang yang membeli burung dan langsung melepaskan di depan pedagangnya. Maksudnya apa ya? Dibeli, langsung dilepasin di depan pedagangnya. Nih, unik nih, kita nonton aja tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah luar biasa ya, tapi ijab kabulnya jelas. Diterima dulu barangnya, dilepas langsung di depan pedagangnya. Ini luar biasa nih. Ini apakah benarnya orang-orang yang menyayangi binatang dan merawat binatangnya dengan baik. Bukan cuma hanya burung ya, mungkin yang di rumah punya kucing ataupun binatang lain ya. Bisa termasuk orang-orang tersebut auto masuk surga. Dikarenakan ketika hisab binatang-binatang tersebut bisa menjadi saksi yang meringankan di hadapan Allah nih. Karena kebetulan saya di rumah juga punya kucing nih, anak saya sayang banget sama kucing. Gimana Ustaz yang penjelasannya nih, mohon izin. Masya Allah, masyhur kisah ini dan sering dimutola'ah, dimurajaah di acara Islam itu Indah. Bahwasanya seorang wanita diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri masuk surga disebabkan karena menghargai yang namanya memberikan minum kepada makhluk Allah, yaitu seekor anjing yang sedang kehausan. Padahal dia belum beribadah sama sekali, artinya bukan wanita yang taat. Sedangkan satunya dibandingkan compare sama Rasulullah, seorang wanita ahli ibadah, dia mengurung kucingnya lalu lupa memberi makan, lupa melepaskannya ya, akhirnya mati, kucingnya mati kelaparan dan dia yang namanya tidak dirahmati Allah. Wanita ini dikarenakan menyiksa binatang. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya sholat, ruku, sujud, tapi tidak berkasih sayang terhadap makhluknya Allah. Berkasih sayang kepada makhluk Allah termasuk ibadah. Dan insya Allah auto masuk surga kan yang tadi yang memberi minum kepada anjing tersebut. Karena sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja yang ada di video tadi termasuk yang namanya di antara kebaikan-kebaikan. Kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya amalan yang mana yang dirahmati Allah gitu. Mungkin kita berusaha khusyuk dalam sholat kita, tapi justru mungkin bukan dengan sholat kita masuk surga. Kita nggak tahu, mungkin karena kita pernah senyum sapa dengan petugas tol mungkin. Mungkin kita senyum sapa dengan petugas parkir, mungkin itu yang membuat Allah rahmat kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya, binatang ini dibangkitkan di hari kiamat kah? Oh ternyata di dalam Al-Quran dan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dikorelasikan dengan dikumpulkannya para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah ketika para kambing ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seekor seekor lalat pun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawabannya. Kambing yang pernah berantem, yang punya tanduk dengan menghilangkan tanduk kawannya itu akan dibangkitkan di hari kiamat sehingga selesai. Apa yang kurang? Oh, pernah dia hilangkan tandukku ya Allah, kambing itu temanku si embing yang satu. Oh kambing kenapa? Oh saya yang menghilangkannya Allah. Oh ya udah dipertanggungjawabkan, akhirnya mereka jadi debu. Pemandangan seperti ini membuat orang-orang kafir itu iri. Kata orang-orang kafir, seandainya saya tahu begini tidak usah selesai tanggung jawab langsung jadi debu, mending saya jadi kambing aja. Mending saya jadi binatang aja, karena jadi manusia selesai dimintai pertanggungjawaban di kisos semuanya itu masih ada pertanggungjawaban selanjutnya. Maka mereka pun datang di hari kiamat. Apakah binatang-binatang ini hadir lagi di hari kiamat? Hadir lagi sebagai saksi-saksi kebaikan. Jadi sebenarnya tangan, kaki itu akan bersaksi, tangan akan bicara ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika yang namanya mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Bukankah Rasulullah menganjurkan atau ulama kita menganjurkan kalau sholat itu pindah-pindah kan? Kalau udah sholat di sana, usahakan sholat di sini. Habis sholat wajibnya di saf pertama mungkin sholat sunnahnya agak mundur dikit atau agak geser dikit. Kenapa? Karena lantai yang kita pakai bersujud itu, benda mati itu akan bersaksi di hadapan Allah. Benda mati, apalagi makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ada yang pernah nendang kucing, mungkin ada yang pernah yang namanya ngelempar kucing padahal cuma mau apa yang namanya ngambil makanan. Iya, ngusirnya dengan cara seperti itu. Apalagi nih ada orang-orang yang nyiram dengan air panas.
ya ma'adzallah menyiram dengan air panas kucing tersebut atau apapun itu menyiksa binatangnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dirahmati Allah ya. Ini bicara masalah tentang siapa-siapa orang yang bisa masuk surga atau auto masuk surga ini Masya Allah. Di salah satu hadisnya Rasulullah, kalau nggak salah orang itu akan masuk surga atau auto masuk surga kalau tidak meminta ruqyah. Nah bicara masalah ruqyah ini kan atau ruqyah ini kan kadang-kadang kita nggak tahu kapan kita membutuhkannya. Tiba-tiba kita, wah kita harus di ruqyah nih, ternyata wah kayaknya ada hadis ini yang kalau nggak di ruqyah auto masuk surga. Akhirnya nggak jadi nih. Apa yang harus kita lakukan baiknya? Seperti apa penjelasannya, mohon izin guru kita Ustadz Anas? Ya, memang terkadang mirip-mirip nih antara praktek perdukunan dengan ruqyah. Ruqyah. Aduh, Ruqyah. serem nih. Nah ini yang harus dibedakan. Nah yang dimaksud di sini lebih banyak kepada praktek-praktek model perdukunan yang juga sama membaca ayat. Jadi dia campur ayat-ayat dengan bahasa-bahasa daerah. Nauzubillah. Ini yang harus diperhatikan. Pertama, kalau misalnya ayat yang dibaca dicampur dengan bahasa-bahasa luar daripada bahasa Quran, tidak dibaca sempurna, hati-hati. Yang kedua, ketika sedang membaca ayat-ayat kemudian dari orang itu seakan-akan keluar jin dah. Jin itu ngomong, cerita begini. Hati-hati. Ketika lagi kita baca terputus karena ada jin, akhirnya dia ikutin, timpalin nih omongan jinnya. Nauzubillah. Hati-hati. Sebab kenapa? Jin itu yuwaswisu fi sudurin nas. Dia suka menggoda. Hati-hati kita nih. Makanya nanti keluar, ketika dibaca keluar jinnya ngomong, oh saya dilakukan oleh si A, si B, si C. Ah, hati-hati. Ya, ini akan melahirkan fitnah. Ini bukan ruqyah. Ya, nah ini prakteknya lebih dekat kepada praktek perdukunan. Yang ketiga, menggunakan alat-alat. Misalnya disuruh mandi kembang, dibacain ayat apa. Nah ini udah nggak benar. Sebab kenapa? Ketika apalagi itu orangnya bukan mahram. Betul. Kemudian mandi. Ini kan jadi masalah kayak kasus yang lagi rame televisi. Nah ini hati-hati. Ya, jadi harus dibedakan. Memang mirip-mirip baca Quran, pakaiannya mungkin mirip kayak asatiz, cakep begitu, tapi perbuatannya menyimpang, hati-hati. Ini bukan termasuk kategori ruqyah yang diajarkan dalam syariat Islam. Ya, nah ini harus diperhatikan. Nah, kemudian yang keempat, hati-hati juga apabila menggunakan media-media. Ini harus sembeli kambing yang semuanya hitam. Oh, astagfirullah. Iya. Yang paling enak kan cari kambing yang buntutnya coklat. Kenapa begitu? Oh iya, karena bisa dimakan. Coklat. Oh iya, bukan buntut itu mah coklat itu namanya. Gitu. Iya. Terus, cari kambing saya yang udah buntutnya serius coklat. aja lagi nih Ustadz Anas mah. Tapi kalau ruqyah mandiri boleh Ustadz ya? Nah, kalau ruqyah yang di dalam syar'i mengajarkan, pertama dia baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ketika pengobatan didampingi oleh mahramnya. Yang ketiga, orang yang mengobati itu kita lihat. Kenapa kita lihat? Dia orang yang ahlul ibadah. Iya. Nah ini insya Allah tidak menyesatkan kita. Minta diruqyah diruqyah. atau lebih bagus ruqyah Meruqyah mandiri. Nah apalagi bisa mandiri. Ini Masya Allah, nanti kita lanjutin lagi ini Nah, panjang betul. nih pembahasan kita nih Masya Betul, Allah. betul. Luar biasa. Nah saya punya tayangan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Wah ini saya seneng nih. Jamaah juga pasti seneng karena banyak tayangan ya. Ada seorang imam masjid di Mesir yang juga berprofesi sebagai pedagang es keliling. Yakin nih, nggak percaya pasti yang jamaah di rumah kan? Kalau nggak percaya langsung aja kita saksikan videonya. Ini dia tayangannya. تزوجت بعد ذلك وانا بياع ريسوس بعد ما خدت الليسانس ما اتعلمتش شغلانه تاني لا صنعه ولا حرفه ولا اي حاجه تاني كنت مفرغ نفسي للتعليم انا بشتغل في العرقسوس من الساعه 9 الصبح او 10 لغايه المغرب من بعد المغرب الساعة 2 أذاكر في الكتب اللي معايا عشان
Ini Masya Allah ya contoh yang luar biasa, maksudnya walaupun dia bekerja tapi tetap dia ibadah itu nomor satu. Nah ini berkaitan sama pertanyaan saya tadi nih Ustadz Maulana sebelum iklan nih ya. Bicara masalah tentang orang-orang yang masuk surga ini adalah bicara masalah tentang pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur. Nah tapi bagaimanakah kalau seandainya kita nih berhubungan dengan bos kita, atasan kita, pada saat waktunya sholat kita mau sholat dibilang ntar aja sholatnya, ini selesaiin dulu kerjaannya nih. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai Ustadz? Mohon izin penjelasan Ustadz Maulana. Baik, izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya. Saya acungkan jempol kepada para pedagang yang luar biasa. Karena pedagang yang jujur itu dan amanah akan masuk ke dalam sorga yang luar biasa dikumpulkan bersama dengan para nabi. Amin ya Allah. Jadi para pedagang yang jujur dan amanah ini, kata Nabi, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama Nabi dan orang-orang siddiq dan orang-orang syahid pada hari kemudian di surga. Kenapa orang yang amanah, yang jujur ini susah? Kalau tadi dikaitkan dengan karyawan yang tertahan, mau salat tapi tertahan oleh atasannya, ini kan termasuk pedagang. Pedagang tapi dagang jasa ya. Nah, makanya orang... Pedagang, bukan pedagang. Ya, Ya. pedagang. Pedagang, tapi dalam al-jasa. Makanya pedagang ini alhamdulillahirrahmanirrahim bisa amanah dalam artinya menjaga kepercayaan. Kalau ditanya bagaimana nih posisinya, apakah dia termasuk amanah atau tidak? Mohon izin, orang yang dibawa naungan orang yang menguasainya, ini termasuk tanggung jawabnya adalah pemimpinnya. Makanya hati-hati, harusnya kita kasih wewenang yang seadil-adilnya, seamanahnya. Karena mohon maaf Pak, kepada para pemimpin bertanggung jawab atas bawahannya. Jadi kalau waktu sholat ya berhentilah. Ayo kita rapat, tunggu dulu waktu salat kita mulai. Jadi karena tanggung jawab siapa yang memimpin rapat itu? Siapa yang bertanggung jawab itu? Nah kita kembali lagi. Kenapa di kedudukan orang para pedagang ini termasuk auto masuk surga? Pedagang. Ya itulah. Pedagang itu auto masuk surga. Bisa lolos masuk surga. Artinya dia bersama dengan orang-orang yang dimuliakan. Bukan lagi lolos masuk surga. Tapi disederajatkan, ya Allah. Dimuliakan, dikumpulkan bersama para nabi, para suhada, dan orang-orang yang siddiq. Kenapa? Mohon maaf. Karena kemuliaannya, keutamanya sangat besar. Karena para pedagang itu, tahu nggak para pedagang itu? Memberikan kepuasan. Orang butuh datang kepadanya. Lalu diberikan kepuasan. Itu luar biasa loh. Saya mau makan ini, tapi kalau saya makan es, itu proses buat es itu luar biasa. Harus ini. Tapi Betul. adalah penjual es harganya cuma 2.000 atau 3.000. Itu murah banget. Dan tidak usah bikin lagi. Makanya sebenarnya kita tuh berterima kasih kepada para pedagang. Karena memudahkan, memberikan kebutuhan yang kita inginkan berupa barang. Lalu dia membutuhkan kepada, mungkin kita berkata, dia juga butuh. Tapi kita sebenarnya lebih butuh sama dia. Karena kita butuh dengan para pedagang itu. Karena memudahkan, memberikan ibaratnya kepuasan kepada pelanggannya, Ya, customernya. saya bahasa customer aja. Oh iya, bahasa Inggris nih luar biasa. Ya, terus. Maka kenapa para pedagang ini masuk surga? Karena bentuk ketaatannya. Tidak gampang jadi pedagang itu. Pedagang itu maaf, berpeluang untuk tidak jujur. Mana orang tahu berapa anunya, apalagi modalnya. Makanya dagangan yang dikenai sumpah hilang keberkahannya. Nauzubillah, subhanallah. Wallahi harganya sekian, itu tidak. Orang ciri-ciri pembohong itu yang dengan mudahnya dia bersumpah. Nauzubillah. Jadi dagangan nggak boleh disumpah ya. Nggak boleh disumpah. Bicara masalah Dan tentang pimpinan sebaiknya tadi. jangan, tidak boleh para pedagang itu menyebut harganya. Nauzubillah. Modalnya maksudnya. Iya. Tidak boleh menyebut modalnya. Saya beli sekian, tidak boleh. Karena bisa saja Mas Padli, kita sama-sama modalnya sama. Iya, beli. betul. Tapi kan Mas Padli jauh jualnya. Bener, iya. Berarti ada namanya apalagi biaya prosesnya, biaya transportasi. transportnya, Tapi betul. Ustaz Anas juga terserah dia mau jual berapa. Walaupun modalnya sama. Karena beliau pakai pegawai. Saya juga bisa jadi Iya, jual. Karena iya, saya iya. jualnya di mall. Iya, ya Allah luar biasa jualnya di mall. Mau ngasih tahu jualnya di mall. Ini Masya Allah nih. Buat jam yang ada di rumah nanti kita lanjutkan lagi siapa sih orang-orang yang auto masuk surga. Tapi setelah yang satu ini karena sekarang kita waktunya masuk ke segmen Al-Quran Menjawab.
Ya, mohon izin guru kita Ustadz Anas dan juga Ustadz Syam, silakan Ustadz. Surga adalah cita-cita tertinggi setiap manusia. Karena sesungguhnya surga adalah bentuk kemenangan yang sempurna. Bukan harta, tahta, bahkan jabatan. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini menjelaskan terkait ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, datang orang yang terdengar suaranya tetapi tidak terlihat fisiknya. Dia mengatakan, wahai ahlul bait berkah. Dan dia katakan setiap yang bernyawa pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertanya, Ali bin Abi Thalib siapa tadi yang berbicara? Kata Sayyidina Ali, itu adalah Nabi Allah Khidir. Dari surah ini. Nah kemudian surah ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita. Pelajaran pertama bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami sebuah kematian. Terkadang manusia siap untuk hidup tetapi belum tentu siap untuk mati. Karena baginda Nabi sudah mengatakan, suatu saat akan datang penyakit kepada umatku. Apa penyakitnya? Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padahal konsep yang dijelaskan oleh Allah bahwa kita pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang-orang yang sudah nanti siap menyiapkan kematian, di ujung ayat dijelaskan oleh Allah bahwa dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang cuman melalaikan kita. Apa yang hari ini kita katakan nikmat, belum tentu besok sama nikmatnya. Ya, dan berbahagialah semua penghuni surga, di mana ketika mereka diantarkan kepada surga yang dijanjikan secara berombongan. Dan apakah kita kelak masuk dalam rombongan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. Ayat ini menjelaskan bahwa nanti orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga bergelombang, berkelompok-kelompok. Kelompok al-muqarrabun, kelompok al-abrar, mereka kumpul semuanya. Ketika sudah sampai di depan pintu, mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam, siapa ini yang akan membuka pintu surga? Kemudian datang kepada Nabi Allah Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang juga kepada Nabi Isa. Siapa yang membuka pintu surga ini? Barulah datang kepada Rasulullah. Maka di hadis Nabi mengatakan, ana awwalu syafi'in, saya yang akan membuka pintu. Wa ana awwalu daqiqin, saya akan mengetok pintu surga. Surga terbuka.
Dan Allah akan melengkapi kebahagiaan bagi para penghuni surga. Dan menjadi kenikmatan paling tertinggi dari semua yang diberikan. Yaitu melihat wajah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Orang-orang yang berbuat baik Allah akan lipat gandakan dari 10 sampai 700 bahkan lebih. Waziyadatun, ada yang nanti Allah akan berikan apa? Menatap wajah Allah yang luar biasa. Yang insya Allah kita semua akan Amin ya menikmati Allah. semua Amin ini. ya Allah. Masya Allah, makasih banyak buat guru-guru kita. Jazakumullah khairan kasiran buat Ustaz Syam dan juga Ustaz Anas. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi nih buat jam yang ada di rumah. Siapa-siapakah lagi kira-kira orang-orang yang auto masuk surga nih. Tapi sebelumnya saya mengajak ada sebuah tayangan ya, tayangan viral nih. Seorang nenek mengaji di rumah yang sudah hampir roboh. Langsung aja kita lihat videonya, ini dia tayangannya. Rumah Nenek Minah 70 tahun di Kampung Randu Kurung, Desa Cibiuk Kidul, Kecamatan Cibiuk yang biasanya sepi mendadak banyak didatangi orang. Mereka yang datang membawa sejumlah bantuan berupa makanan untuk Nenek Minah. Bantuan tersebut berdatangan setelah video Nenek Minah yang tengah mengaji seorang diri di rumah tuanya yang hampir seluruh bagian atapnya nyaris roboh tersebar di media sosial. Saking rapuhnya, tak ada warga yang berani memperbaikinya karena takut seluruh bagian atap roboh, meski hanya memperbaiki kabel listrik di atap rumah sekalipun. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilain ya summa ja'a walladina amanu wa amilus solihat lan bawi annahum nal jannat buruk tajri min tahtihal anhar. Ya Allah, luar biasa ya. Dengan rumah yang begitu masih menghidupkan bacaan-bacaan Qur'annya. Banyak orang yang rumahnya bagus, di rumahnya sama sekali gak pernah dibacain Al-Qur'an. Ini Masya Allah nih. Ini salah satu yang kita coba, yang pernah saya dengar adalah orang yang auto masuk surga. Selanjutnya adalah orang yang selalu memperbanyak ibadah sunnah dan menghidupkan rumahnya dengan membaca Al-Qur'an. Seperti nenek tadi yang kita saksikan di video. Benarkah seperti itu Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan. Oh, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Alladhina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Mata manusia biasa saja yang melihat itu sebagai rumah yang hampir roboh. Tapi mata malaikat melihatnya sebagai istana yang sangat terang. Mata Rasulullah melihat rumah nenek tadi itu bagaikan istana yang sangat luas. Karena Allahu nurus samawati wal ar, itu kan Allah berbicara tentang cahaya yang terang. Cahaya bagaikan cahaya itu adalah hidayah, kemudian membawa terang dalam hidup manusia. Kemudian ayat selanjutnya setelah Allahu nurus samawati wal ar, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu ayat selanjutnya itu tentang rumah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Cahaya-cahaya Allah itu berada di mana? Di rumah-rumah orang yang mengingat Allah. Yusabbihu lahu, yang mensucikan Allah, yang bertasbih di dalamnya, yang beribadah di dalamnya. Fil ghudwi wal asal, dalam waktu pagi maupun sore, sepanjang waktu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan urusan duniawi. Mereka tidak terlalaikan, ya Allah ngapa saya nggak bisa baca Quran karena saya harus memperbaiki rumah saya. Saya nggak sempat untuk beribadah, rumah saya udah begini ya Allah, hujan bocor apa segala macam. Tapi orang-orang ini yang merasakan nikmatnya ibadah, mereka tidak melihat zahirnya. Tapi ternyata mereka merasakan istana di dalam hati mereka. Masya Allah. Rijalatul. Jadi kalau ditanyakan apakah mereka auto masuk surga. Jangankan diberikan surga. Dunianya pun mereka tuh merasa cukup. Lihat aja. Baca Quran. Rumah
setengah hancur dengan bermodalkan satu gelas air putih di depannya, tapi kelihatan bahagia. Orang ngambil gambar dia nggak nengok sedikit pun. Dia nggak nengok sedikit pun, dia menikmati bacaan Quran karena memang kebahagiaan bukan hanya didapatkan di kuburannya nanti atau bukan hanya auto masuk surga, dunia pun dia sudah rasakan bagaikan surga bagi dirinya karena hatinya tenang. Berapa banyak di antara kita rumah besar tapi hati tidak tenang. Sudah mungkin seusia dengan nenek tersebut berada di dalam rumah mewah, merasakan kesedihan setiap hari, merasa sempit. Kenapa? Anak-anaknya semua sudah menikah, mereka tinggal di luar sana, nelpon pun jarang, apalagi pulang bertemu dengan orang tuanya yang sudah tua renta di rumah yang sangat besar. Tapi nenek tadi merasakan kebahagiaannya. Amalan sunnah, bacaan Al-Quran, bukankah ada suatu kisah seorang pemuda yang mengatakan kepada orang tuanya, saya cuma minta satu hadiah ulang tahun ayah ibu. Apa nak? Minta, jangankan satu, berapapun akan kuberikan kepadamu. Apa kata anaknya? Saya cuma mau minta dikeluarkan dari kuburan ini. Apa kata orang tuanya? Rumah mewah ini kau bilang kuburan, kamarmu dengan segala fasilitas kau bilang kuburan. Iya ayah ibu, saya pernah mendengar hadis Rasulullah bahwasanya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya itu sama seperti kuburan. Maka keluarkan saya dari rumah yang tidak pernah dibacakan Quran ini. Artinya menyinggung orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak pernah membacakan Al-Quran. Tidak pernah terdengar suara-suara ayat-ayat Al-Quran di dalam rumahnya. Maka dia merasa bahwa rumah yang besar itu bagaikan neraka atau bagaikan kuburan. Otomatis dalam kuburan yang ada hanyalah orang-orang yang sudah tidak bernyawa lagi. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Insyaallah. mudah-mudahan kita masuk salah satu kategori tadi apa yang kita bahas tadi ya. Allahu Orang-orang yang auto masuk surga. Tapi Betul. buat jamaah yang ada di Amin, rumah amin, nih. amin, amin, Ya amin. jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih ada segmen ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan doa bersama agar kehidupan kita ini selalu diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan segala bahaya dari langit dan di bumi. Dan yang paling penting adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke surganya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.